warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Novirawanti dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai surat Al-Kahfi. Al-Kahfi merupakan surat ke-18 dalam Al-Quran yang terdiri dari 110 ayat. Al-Kahfi atau dikenal dengan Asyabul Kahfi memiliki arti penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi merupakan salah satu surat yang memiliki banyak sekali keutamaan. Mari kita simak mengenai beberapa keutamaan dan asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai beberapa keutamaan dari surat Al-Kahfi. Keutamaan surat Al-Kahfi yang pertama yaitu orang yang membacanya akan dipancarkan cahaya di hari kiamat. Seorang muslim yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan memancarkan cahaya baginya kelak di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Lalu, hadis yang kedua, barang siapa membaca surat Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, maka ia akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat Hakim. Lalu, keutamaan yang kedua ialah mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan cahaya itu tidak hanya di hari kiamat, namun juga akan diturunkan di dunia, yakni mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keutamaan surat Al-Kahfi ini, teranglah langkah hidup bagi orang yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Sebab Allah memberinya cahaya hingga Jumat berikutnya, sesuai hadis berikut. Sesungguhnya barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Lalu keutamaan surat Al-Kahfi yang selanjutnya yaitu sakinah. Al-Bara mengatakan, pernah ada seorang laki-laki yang membaca surat Al-Kahfi di dalam rumahnya, sedangkan di halamannya terdapat hewan kendaraannya. Hewan kendaraan tersebut larat dan membuat laki-laki itu keluar rumah. Dilihat ada kabut atau awan yang menutupinya. Ketika hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, bacalah terus, hai fulan, sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, keutamaan yang selanjutnya yaitu diampuni dosanya antara dua Jumat. Orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat insya Allah akan mendapatkan ampunan antara dua Jumat. Sesuai hadis berikut. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancarkan cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat. Lalu, keutamaan yang kelima ialah diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia dilindungi dari Dajjal. Dajjal merupakan makhluk fitnahnya paling besar. Fitnah Dajjal sangat dikhawatirkan Rasulullah SAW menimpa umatnya. Menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi merupakan salah satu kunci keselamatan dari fitnah Dajjal. Nah, yang selanjutnya ada asbabun nuzul dari surat Al-Kahfi. Dalam tafsiran Dalain disebutkan bahwa asbabun nuzul surat Al-Kahfi ialah tentang pengujian kenabian Nabi Muhammad SAW oleh orang Yahudi.
Nabi Muhammad SAW dites kenabiannya dengan 3 perkara. Nah, perkara yang pertama yaitu tentang para pemuda atau Ashabul Kahfi di masa silam yang pergi mengasingkan diri dari kaumnya. Lalu yang kedua tentang seorang laki-laki yang menjelajah Minaqori hingga ke ujung timur dan ujung barat. Lalu yang ketiga tentang masalah ruh. Jika Nabi Muhammad SAW mampu menjelaskan 3 perkara tersebut, maka ia benar-benar diakui sebagai nabi. Namun, jika sebaliknya atau ia tidak mampu menjelaskan ketiga hal tersebut, maka ia bukan seorang nabi. Setelah 3 perkara tersebut ditanyakan kepada Nabi, beliau menjanjikan akan menjawabnya esok hari. Namun, sampai 15 malam, Nabi belum mendapatkan wahyu lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Quraisy pun menunggu, dan keadaan itu sempat menjadi geger kota Mekah. Nabi menjadi sedih karena sampai saat itu Jibril tidak lagi datang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesedihan Nabi bertambah ketika mendengar gunjingan dari penduduk kota Mekah. Nah, akhirnya Jibril datang membawa surat Al-Kahfi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Surah itu mengandung teguran kepada Nabi karena kesedihannya terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh kaum Quraisy mengenai persoalan pemuda, seorang penjajah, dan firman Allah Ta'ala tentang ruh. Nah, mari kita baca surat Al-Kahfi ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubasysyiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan tahruzu min afwahihim yaquluna illa kadhiba fala'allaka bahi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruja am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim.